Selamat datang kembali dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa penting dan pastinya juga menarik. Dan hari ini topik kita berkaitan dengan anak-anak muda dan peran-perannya di Kalimantan Timur. Hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber luar biasa. Selamat datang abang-abang. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya gimana nih? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau dari mukanya sih saya lihat seger-seger ya. Oke. Hari ini kita akan membahas topik yang tentunya luar biasa dan berkaitan dengan anak muda. Seperti yang kita lihat bersama, dua narasumber kita ini adalah anak muda. Nah, kita akan membahas peran-peran anak muda dalam menjaga ekosistem terumbu karang untuk meningkatkan blue economy. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama dua narasumber kita. Dari abang dulu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mercy. Perkenalkan, nama saya Pandawa Borniat. Saya asal dari Berau. Untuk saat ini kita sedang berkuliah. Seperti itu. Sedang berkuliah? Ya. Oke. Lanjut Mas. Oke, terima kasih Mbak Mercy. Perkenalkan, nama saya Lukman Ansari Nahrudin. Saya juga asalnya dari Kabupaten Berau. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Pandawa dan juga Bang Lukman sudah meluangkan waktunya nih pada pagi hari ini. Nah, kita mau bahas mengenai peran-peran anak muda untuk meningkatkan blue economy. Tapi sebelum itu, kita mau sharing dulu, kita mau tanya-tanya dulu, abang-abang ini dari organisasi mana sih? Boleh dari Bang Pandawa dulu? Oke, sebelumnya kita dari organisasi Blue Economical Student bersama juga dengan keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau, Samarinda. Seperti itu. Kalau dari Bang Pandawa sendiri saat ini menjabat sebagai apa? Ya, kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman mendapat tanggung jawab untuk menjadi ketua di Blue Economy College Student. Seperti itu. Kalau yang kita bahas hari ini kan Blue Economy College Student gitu kan. Tapi kalau dari bajunya nih pakainya KPM, KB. Iya. Boleh dijelasin nggak sih? Mungkin ini seperti apa sih? Apa kaitannya BECS ini sama KPM, KB? Ya, ini pertanyaan menarik ya dari Mbak Mercy ini terkait kenapa sih BECS tapi bajunya KPM KB. Ya, mungkin saya akan jelaskan terkait kenapa sih KPM KB bisa sounding dengan Blue Economic Student. Di mana keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau ini mewadahi anak-anak Berau yang ada di Samarinda. Kita berkumpul, kita berorganisasi, kita berdiskusi, kita belajar bersama untuk mendapatkan tujuan kita masing-masing, selama itu dampaknya positif untuk membangun Kabupaten Berau. Nah, terlepas dari itu, kita merasa bahwasanya Kabupaten Berau ini adalah pusat dari pariwisata untuk salah satu penyangga kota Nusantara, seperti itu. Nah, dari kekhawatiran itu kita juga merasa kok nggak ada ya kita ini keilmuan kita, kemudian juga bagaimana relasi kita, gimana sih pengabdian kita ke anak-anak Berau ini kepada kabupaten sendiri, seperti itu. Daerahnya. Ya, daerah kita sendiri. Nah, dari situ kita berkumpul, kita melihat bahwasanya Kabupaten Berau ini sangat banyak sekali pesisir. Potensinya juga. Potensi sangat besar sekali, karena saya rasa kalau untuk nasional saja kita bisa menyumbang untuk ikan maupun udang, seperti itu. Dan belum lagi soal blue economy terkait ikan, kemudian juga kepiting, kemudian juga sumber daya alam terkait karang, kemudian juga konservasi terkait mangrove, seperti itu. Kita mempunyai lahan yang luas, tapi kenapa anak-anak mudanya kok belum ada nih yang terjun langsung ke Kabupaten Berau? Nah, sehingga kita berkumpul, kita mengadakan suatu diskusi, kita merasa, ayo dong, kita anak Berau, ya kan, sama-sama kita bangun. Akhirnya kami membuat suatu kegiatan diskusi terkait blue economy di tahun kemarin, tahun 2023, tepatnya di bulan September. Kita mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemudi dari Kaltim untuk datang ke tempat kami, ke tempat tanah lahir kami, untuk melihat ini loh potensi blue economy, ini loh kami ini punya percontohan untuk ekonomi biru di Kaltim, seperti itu. Berarti kalau yang dari saya tangkap sendiri, berarti sebenarnya BECS ini adalah sub
dari KPMKB ini sendiri? Iya, benar sekali. Dari diskusi itu kita juga bekerja sama dengan stakeholder untuk menciptakan organisasi yang namanya Blue Economy College Student. Dan saya rasa fokus Blue Economy College Student ini sampai dengan visi misinya KPMKB, yang dimana KPMKB juga untuk mewujudkan penerapan ilmu yang kita dapat di kemahasiswaan untuk kita terapkan di Kabupaten Berau. Seperti itu. Berarti kalau BECS-nya sendiri baru kurang lebih 1 tahun ya? Iya, kalau untuk terbentuknya. Ya, 1 tahun lebih seperti itu. Kalau kegiatan-kegiatannya sendiri nih, Bang Lukman, dari BECS sendiri sebelum-sebelumnya tuh ngadain kegiatannya tuh seperti apa sih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mercy. Jadi untuk kegiatan kita yang pertama di tahun 2023, tepatnya di bulan September itu, kita melakukan diskusi pemuda Blue Economy. Diskusi pemuda. Ya, diskusi pemuda Blue Economy, yang mana yang mengadakan itu memang pertamanya itu adalah dari KPMKB, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau. Nah, di situ kita mengundang banyak delegasi dari berbagai kampus, BEM Sekaltim, kemudian ada yang dari kita ngundang juga dari universitas yang ada di Kabupaten Berau untuk ikut berpartisipasi, karena memang kan kita mengadakannya di Kabupaten Berau ya. Nah, itu di hari pertama kita melakukan pembersihan pantai terlebih dahulu. Pembersihan pantai terlebih dahulu itu memang kita ada sempat juga kemarin masuk ya, kemarin di Kompas TV juga untuk peliputannya. Kemudian kita melakukan mapping. Mapping yang kita lakukan ini kan di Maratua ini kan ada 4 kampung ya. Nah, 4 kampung itu kita membagi tim kita untuk melakukan mapping di setiap kampung. Ada kampung Teluk Harapan, Teluk Alulu, ada kampung Bohesilian, sama ada kampung Payung-Payung. Kita melakukan mapping. Setelah kita melakukan mapping itu kan SDM sama SDA-nya ya yang kita biar kita tahu tuh bahwa potensinya tuh bagaimana sih di Pulau Maratua. Nah, berarti itu kayak seperti edukasi gitu ya ke warga sekitar yang ada di situ? Iya, bisa juga kita seperti edukasi, tapi kita juga menggali bahwa apa sih SDM-nya di sana, SDA-nya bagaimana sih di sana gitu kan. Kemudian setelah kita melaksanakan mapping di 4 kampung itu, di malam harinya kita melakukan pelaporan bahwa kita berdiskusi hasil dari mapping kita itu apa sih gitu. Kayaknya kita laporan apa yang kita dapat. Nah, kita di malam hari itu kita melakukan diskusinya. Berarti luar biasa ya kalau dari yang saya dengar sendiri, agendanya cukup panjang dan juga mengundang banyak stakeholder ya, terus ada dari BEM Sekaltim juga. Nah, saya penasaran nih, ini kalau dari BECS sendiri, karena kan ini kan agenda yang luar biasa ya, yang sebelumnya. Nah, itu kalian berdiri sendiri kah atau seperti apakah? Bekerja sendiri kah atau mungkin sudah ada elemen-elemen yang sebelumnya sudah mendukung dari program ini sendiri? Ya, kalau untuk Blue Economy College Student sendiri itu kita pertama untuk proyek pertama kita bekerja sendiri. Karena kita merasa bahwasanya ayo pemuda-pemudi kita bangun kampung sendiri dengan modal sendiri seperti itu. Nah, di mana ternyata itu mengundang ini ya riuh air seperti itu, gelombang besar, sehingga memunculkan pemuda-pemudi Berau yang ada di mana-mana. Itu wah, ini konsep bagus nih katanya, kayak gitu kan. Berarti kesadaran. Iya, kesadarannya bagus, dan ternyata anak-anak Kaltim pun ikut mendukung seperti itu. Sehingga dari program pertama kami memutuskan ini bahwasanya program ini perlu diberlanjutkan. Kemudian acara ini akan menjadi acara tahunan. Dan tiap tahun kita akan fokus pada pengabdian di Pulau Maratua sampai SDA dan SDM-nya mampu diserap dengan baik dan benar. Berarti kalau untuk base-nya sendiri, pusatnya itu hanya di Maratua kah? Atau ada daerah lain di Berau yang akan difokuskan? Ya, kalau untuk daerah Berau, kita bukan cuma fokus skopnya untuk Berau, tapi karena kita anak-anak Berau, kita fokus dulu untuk pesisir yang ada di Berau, terutama di Pulau Maratua yang saat ini. Karena saya rasa kalau suatu rencana, kebanyakan program, dan implementasinya juga berkurang, saya rasa tidak akan sukses seperti itu. Makanya kita perlu bimbing kampung-kampung untuk menjadi kampung yang mandiri, sumber daya alam dapat dipakai masyarakat, sumber daya manusianya dapat ditingkatkan lebih baik lagi untuk dapat bersaing di kota maupun di nasional, seperti itu kan. Nah, saya rasa juga kalau untuk skopnya ini untuk sekarang ini adalah Pulau Maratua, tapi tidak menutup kemungkinan karena di nama kami sendiri adalah Blue Economy College Student Nusantara.
karena kami ingin anak-anak pesisir, ayo bersaing dong. Sama-sama. Iya, bersaing dong. Ayo kita bangun nih kampung nih, karena pesisir ini adalah penyumbang devisa negara yang cukup tinggi untuk APBN seperti itu. Oke, berarti kegiatannya tadi udah banyak ya, itu kita bahas yang tahun sebelumnya. Nah, saya dengar tahun ini akan mengadakan kegiatan lagi, benar ya? Betul. Betul. Nah, tapi saudara, kita masih penasaran banget nih, apa sih kegiatan selanjutnya yang akan diadakan oleh BECS? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni dan dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh komunitas BECS ini dan juga KPM-KB. Nah, kali ini saya dengar nih bahwa BECS akan mengadakan kegiatan yang kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Nah, seperti apa tuh Bang Lukman kegiatan yang tahun ini? Apakah akan sama atau mungkin lebih keren lagi? Seperti apa? Nah, ini sangat menarik ya untuk pertanyaan dari Mbak Mercy ya, terima kasih. Jadi untuk tahun ini kita itu fokusnya adalah pengabdian, sebenarnya kita mengusung tema itu Pengabdi Ujung Negeri 2. Pengabdi Ujung Negeri 2. Nah, Apa itu Negeri 2? Jadi karena memang Maratua ini kan adanya di pesisir ya, jadi kita mengusunglah tema Pengabdi Ujung Negeri 2. Yang kedua artinya setelah tahun yang kemarin kan kita sudah melakukan itu. Nah, untuk fokus kita di tahun ini adalah di Kampung Teluk Alulu. Yang sebelumnya kan di tahun kemarin kan kita sudah mapping 4 kampung yang tadi sudah saya bilang kan. Nah, di tahun ini kita fokus ke Kampung Teluk Alulu. Nah, kenapa kita fokus ke Kampung Teluk Alulu? Karena memang bahwa di sana lebih urgent, lebih membutuhkan juga. Sempat kita kemarin alhamdulillah tim dari BECS Nusantara juga sudah melakukan survei langsung ke lokasi, itu tepatnya di bulan Mei. Di bulan Mei kemarin kita berangkat, ada sekitar 4 orang untuk melakukan survei ke sana. Kita langsung bertemu dengan Pak Kepala Kampungnya, bahwa kita akan melakukan ini gitu. Sudah kita masukkan surat juga. Untuk tadi kan saya dengar urgent nih. Indikator urgent itu sendiri itu seperti apa sih mungkin yang terlihat prihatin di daerah kampung ini? Oke. Kalau di Kampung Teluk Alulu ini kan dia memang beda dengan kampung-kampung yang lain dalam hal contoh aja lah, kita ngambil dari jaringan mungkin ya. Jaringan internet di sana itu ada tapi ya nggak sestabil di kampung lain kayak di Teluk Harapan gitu kan. Memang di sana kan memang jaringannya kadang ada, kadang nggak ada juga. Terus untuk sektor pendidikannya juga kita sempat datang ke salah satu sekolah yang ada di sana, SD kemarin kita datang ke sana, bahwa memang untuk pendidikan memang sangat dibutuhkan di sana. Mereka malahan senang dengan kedatangan pemuda-pemudi Berau untuk melakukan pengabdian di sana, karena memang anak-anak di sana katanya memang butuh yang namanya motivasi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap tadi, kalau kita sih tadi bahasnya tentang blue economy, kan kita tahunya garis besar ya, tapi ternyata pengabdian ini tuh bukan soal tentang ekosistem laut dan lain-lain aja ya, tapi memang ada sektor-sektor lain yang juga untuk membangkitkan daerah itu sendiri gitu ya. Jadi seperti tadi nggak ada jaringan, terus juga mungkin pendidikan yang kurang. Jadi ada peran-peran anak muda ini sendiri yang ditimbulkan di daerah itu. Betul sekali Mbak Mercy. Jadi di tahun ini tuh kita mengusung 5 pilar. 5 pilar pembangunan. Jadi ada sektor ekonomi, ada sektor pariwisata, ada sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Jadi memang berbeda ya temanya dari yang tahun sebelumnya gitu.
Memang beda sebenarnya, cuman kita ini mengusung 5 sektor di 4 kampung ini karena memang berdasarkan hasil dari yang kita ini ternyata memang di sana ada ini juga, bahwa di sana juga ada konservasi kepiting kenari juga kan. Kepiting kenari. Nah, di sana. Itu ibaratnya tuh seperti potensinya mereka yang perlu. Iya, betul sekali Mbak Mercy, betul. Seperti itu, luar biasa. Saya kagum loh dengan anak-anak muda yang sangat semangat gitu ya, meningkatkan ekonomi daerah gitu ya, meningkatkan semangat warga daerah. Nah, kalau untuk acaranya sendiri itu nanti akan dihadiri oleh sama seperti tahun kemarin kah? Akan ada BEM-BEM se Kalimantan Timur atau seperti apa? Atau hanya pemuda Berau kah yang boleh ikut? Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Silakan. Untuk Mbak Mercy, pertanyaannya tetap sama, bahwasanya kita pemuda-pemudi Kabupaten Berau, kita mau ngeliatkan nih sama pemuda-pemudi Kaltim ini loh, kami juga punya sumber daya alam, kami juga punya pulau yang indah gitu ya. Karena kami itu selalu bilang kami itu punya surga di ujung negeri. Surga di ujung negeri. Selalu Saya bilang pernah gitu. dengar itu. Saya bilang selalu ini surga di ujung negeri nih, Pulau Maratua ini. Karena apa? Kalau untuk program tahun ini kita fokus pada 5 pilar pembangunan. Kenapa kita pilih Teluk Alulu? Saya rasa juga Teluk Alulu ini sangat jarang sekali ya untuk diakses oleh ya untuk orang-orang yang datang, turis-turis dari luar. Nah, kebetulan juga Teluk Alulu ini adalah tempat yang cukup jauh dari 3 kampung yang lain, seperti itu. Jadi sehingga aksesnya itu setelah kita sampai di Teluk Harapan, mereka malah pergi ke Payung-Payung dan Buah Silia. Sedangkan di Teluk Alulu ini adalah menjadi kampung terakhir untuk dikunjungi. Entah itu dikunjungi atau mereka sudah pulang, seperti itu. Tapi di Teluk Alulu ini mempunyai potensi yang sangat besar sekali, seperti salah satunya kepiting kenari. Dan juga katanya orang sana ya, katanya orang sana. Tapi saya juga rasa ini benar, dan ini juga bukan mitos seperti itu. Kalau belum menyelam di Teluk Alulu, belum berliburan ke Maratua. Waduh. Seperti itu. PR ya. Ya. Perlu diingat untuk saudara-saudara kita di rumah ya, belum ke Berau ya. Iya, belum ke Maratua. Belum ke Maratua. Belum ke Maratua. Menyelam ke Teluk Alulu. Ya, benar sekali. Karena di Teluk Alulu sendiri kita berharap pada program kita di tahun ini sekitar tanggal 15 Juli sampai tanggal 21 Juli mengajak 60 orang peserta dengan panitia. Kita akan berangkat bersama-sama untuk melaksanakan 5 program, dan 1 program ini kita bersama fasilisator yang sudah terlatih, kemudian juga bersama dengan tim atau teman-teman delegasi dari setiap kampus, seperti itu. Dan ini akan penerapan ini akan secara 5 hari ke depan itu 5 hari ya 5 hari ke depan yang ada di Teluk Alulu. Kita akan fokus pada 5 program di sektor masing-masing, seperti itu. Dan harapan saya juga ini juga sebagai acuan bahwasanya 60 orang bisa loh ke Teluk Alulu, nggak harus ke 3 kampung yang lain gitu ya. Padahal sangat indah sekali di sana. Dan juga sedikit fakta bahwasanya kepiting kenari itu juga termasuk terancam punah. Terancam punah. Sangat. Nah, kita berharap kepiting kenari ini bisa menjadi daya jual. Bukan untuk dijual belikan ya, maksudnya untuk menjadi daya tarik, kita menjadikan konservasi. Dan harapan saya sekali adalah dengan adanya ekonomi cadangan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk mengkonsumsi terkait kepiting kenari, seperti itu. Dan mudah-mudahan ada beberapa stakeholder yang mungkin menonton kita, yang support seperti itu. Ya, yang support terkait hal itu. Saya sangat berharap seperti itu. Luar biasa sih ya, 60 orang. Kalau saya yang menjadi peserta volunteernya, kira saya akan bahagia sekali. Sepertinya di sana bukan hanya pengabdian masyarakat, tapi juga sambil berlibur. Betul ya? Betul. Luar biasa. Saudara, kita tadi sudah membahas mengenai kegiatan-kegiatan BECS yang luar biasa, sangat menarik. Nah, pastinya juga teman-teman di rumah mungkin ada yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan BECS ini. Setelah ini kita akan bahas, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim.
lagi dalam program Sapa Kaltim. Masih bersama saya Mercy Oktaveni dan dua narasumber luar biasa kita yang sudah menjelaskan hari ini tentang kegiatan-kegiatannya, yaitu ada BECS yang sudah dilaksanakan dari tahun lalu dan akan segera dilaksanakan kembali tahun ini, tepatnya di tanggal 15 Juli hingga 21 Juli 2024 yang akan datang. Nah, tadi kita juga sudah dijelaskan bahwa kegiatan ini ternyata memiliki banyak sekali rangkaian dan diadakannya di Pulau Maratua yang tentunya pulau yang sangat indah. Pastinya masyarakat Kalimantan Timur sudah tidak asing dengan Pulau Maratua. Nah, tadi kita sudah mendengar juga bersama bahwa kegiatan ini akan diikuti kurang lebih 60 peserta. Nah, mungkin dari abang-abang, dari Bang Pandawa atau Bang Lukman bisa nih dikasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya kalau misalnya mau ikut kegiatan volunteer ini? Ya, saya membantu jawab. Kalau mau ikut kegiatan volunteer ini, sebenarnya silakan pantengin terkait media sosial kami di BECS Nusantara. Kemudian juga kami juga membuka email BECS Nusantara juga. Ya, silakan DM maupun kirimkan pesan, karena saya rasa kalau misalnya siapapun selama dia masih dikategorikan pemuda, kita akan selalu membantu soal itu dan kita harap juga ada elaborasi terkait program-program keberlanjutan ke depan. Nah, kemudian untuk peserta-peserta juga harapan saya untuk selalu siap pantengin media sosial seperti itu. Informasi lengkapnya ada di media sosial mereka. Ya, benar sekali. Nah, tapi kalau itu tadi kan mengenai volunteer di kegiatan yang akan datang 15 sampai 21 Juli. Nah, kalau kira-kira ada adik-adik atau peserta yang sekiranya tertarik untuk membangkitkan blue ekonomi di Kalimantan Timur, apakah bisa bergabung dalam BECS sendiri? Ya, kalau untuk bergabung kita sangat terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka sekali, dan kita harap juga kita bisa ngebimbing teman-teman, ya walaupun kita sama-sama belajar lah, ya kan, untuk membangun blue ekonomi yang ada di Kaltim, dan salah satu percontohannya adalah di Kabupaten Berau seperti itu. Kalau dari Bang Lukman sendiri, adakah harapan-harapan mengenai kegiatan ini, khususnya BECS sendiri, seperti apa? Oke, harapan saya sih sebenarnya sangat simpel ya. Saya berharap pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, yuk kita bareng-bareng bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Salah satunya mungkin bisa bergabung bersama kami di Pengabdi Ujung Negeri 2 di sini. Di sini. Nah, satu lagi, ada beberapa hal lagi nih yang saya pengen tanyakan nih. Ini base-nya di Samarinda kah atau di Berau atau seperti apa sih? Jadi mungkin teman-teman atau adik-adik kita di rumah bisa tahu nih, mereka ini nanti bergabungnya di Samarinda kah atau di Berau atau seperti apa? Ya, karena kita awal mulanya adalah mahasiswa dan kita juga tergabung paling banyak adalah di salah satu kota di Kalimantan Timur, yaitu namanya Samarinda. Samarinda. Ya, karena banyak sekali anak-anak Berau yang terkumpul di sini dan ya basecamp kami adalah di Samarinda. Di Samarinda. Tapi anak-anak yang domisilinya tidak di Berau juga boleh untuk bergabung. Sangat boleh, karena kita banyak sekali peserta-peserta yang dari luar Berau malahan. Sangat banyak sekali, dan harapannya juga teman-teman ayo gabung terus. Gabung terus. Iya. Jangan takut, jangan ragu. Jangan takut, jangan ragu, apalagi kalau sekarang kan daripada bingung gitu kan. Iya, bahasa sekarangnya tuh gabut gitu kan, mager di rumah, lebih baik berorganisasi seperti itu, terus meningkatkan juga gitu kan untuk daerah kita sendiri seperti itu. Ya, mungkin saya akan sedikit tambahan, dan fakta pentingnya adalah kita selalu menargetkan program-program di hari libur seperti itu. Hari libur semester, dan ini tidak mengganggu kegiatan teman-teman di perkuliahan maupun di sekolah seperti itu. Karena saya rasa ilmu yang kita pelajari itu dapat diimplementasikan. Seperti itu. Pas banget ya Bang Lukman ya pemilihan waktunya. Pas banget sih sebenarnya. Sampai tanggal 21 ya. 21. Itu hari libur ya. Hari kan? libur, betul. Jadi mereka yang mahasiswa, jadi jangan takut kalian itu nggak nyusun tugas atau apa. Tenang aja, ini adalah waktu kalian libur panjang, jadi kalian bisa bergabung bersama kami. Sambil berlibur, sambil
sebagai pengabdi masyarakat sambil sekalian berlibur. Libur bermanfaat. Jadi liburnya libur bermanfaat ya. Iya, sambil menyelam minum air. Iya, Luar biasa. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan kegiatan-kegiatan BECS, bisa selalu memantau sosial media mereka. Nah, sebelum kita tutup segmen kali ini, saya mau minta closing statement dulu dari masing-masing. Boleh dari Bang Lukman dulu. Oke, mungkin teman-teman ingat pergunakan masa muda kita itu untuk hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita juga, diri kita pribadi, dan untuk masyarakat, untuk kota kita gitu. Dengan teman-teman bergabung di BECS ini, harapannya teman-teman bisa memiliki pengalaman yang lebih untuk membangun kembali kabupaten atau kota kita gitu. Luar biasa. Langsung ke Bang Pandawa. Ya, dari awal kita melakukan penciptaan Blue Economic Student bersama KPMKB, kita gagas. Kita kegiatan pertama kita merasa bahwasanya ada kata-kata yang unik. Selain kita surga di ujung negeri seperti itu. Salah satu pesannya adalah setiap orang meski dirangkul, tanpa satu orang pun yang tertinggal, dan itu menjadi moto kami selalu. Siapapun kami rangkul, siapapun tidak boleh tertinggal, ayo kita bangun bersama. Seperti itu. Luar biasa. Harapannya semoga Blue Economy ini terus meningkat ya di pesisir, khususnya pesisir Kalimantan Timur. Luar biasa pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bang Lukman dan juga Bang Pandawa yang sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmu dengan saudara-saudara kita di rumah. Untuk adik-adik di rumah yang mungkin hari liburnya membosankan atau bingung, bisa langsung hubungi teman-teman dari BECS untuk ikuti kegiatan-kegiatan menarik mereka. Jangan lupa saksikan terus program Sapa Kaltim di episode-episode selanjutnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya.